Kita masih melanjutkan pembahasan terkait bab waktil maghrib, bab waktu solat maghrib. Pertemuan lalu sudah kita bahas Imam Rafi'i yang tidak lain turunan dari sahabat yang meriwayatkan hadis ini, yaitu Rafi' ibn Khadij Al-Ansari Al-Ausi. Di sini Nabi tidak menyampaikan hadis dengan lisannya. Jadi hadis dibagi, ada hadis qauli, ada hadis fi'li. Hadis qauli itu apa yang disabdakan Rasul. Hadis fi'li sahabat yang meriwayatkan perbuatan Nabi. Nah, sebelum kita bahas isi hadis, kita perlu ketahui bahwa solat maghrib ini memiliki solat sunnah sebelum kita melaksanakan solat maghrib. Sunnah yang pertama, dia sifatnya sunnah gairu muakkadah. Yang kedua, sunnahnya as-sunnatul muakkadatuh. Yang pertama, sunnah yang tidak dikukuhkan, tidak ditekankan. Yang kedua, sunnah yang tidak pernah ditinggal oleh Nabi, atau disebut sunnah muakkadah, ya, yang dikukuhkan. Nah, sebelum melaksanakan sholat maghrib itu ada sunnah gobliyah sebenarnya, gobliyah maghrib. Dan sunnah ini hukumnya bukan sunnah, tapi ibahah. Dalam satu gol, ibahah, boleh dikerjakan, boleh juga ditinggalkan. Jadi dua pendapat, ada yang mengatakan dia sunnah gairu muakkadah, ada yang mengatakan enggak, di bawah itu, di bawah sunnah gairu muakkadah. Yang menarik, kalau kita di Jakarta atau di Pulau Jawa, nah itu ada kesempatan kita sholat sunnah gobliyah maghrib. Karena biasanya mereka azan tidak langsung melaksanakan sholat, tidak langsung iqamah, tapi ada memberikan jeda waktu yang cukup panjang juga. Ya, nah, disitulah kesempatan sholat qobliyah. Berbeda dengan di Ternate, azan langsung qomat. Ini turun temurun dari sejak dulu. Ada salah satu guru kami, ini pendapat beliau, ya. Kenapa di Ternate waktu maghribnya itu lebih cepat dibanding yang ada di Pulau Jawa, sehingga kesempatan sholat qobliyah masih bisa dilakukan. Berbeda dengan di Ternate, azan langsung, gak bisa lagi kita qobliyah, karena memang letak geografisnya di wilayah timur itu waktu maghribnya lebih cepat selesai daripada yang ada di Jawa. Ada salah satu guru kami mengatakan begitu, wallahu a'lam. Tapi yang pasti qobliyah maghrib itu ada sholat sebelum melaksanakan sholat maghrib. Salah satu ulama bernama Al-Imam Al-Hazimi, ya, beliau menulis kitab tentang asbabul wurud, kurang lebih 3-4 jilid. Nah, di situ diceritakan dulu ada orang masuk ke Masjid Nabi di waktu maghrib, ya, azan maghrib. Biasanya yang dilakukan oleh sahabat Nabi, mereka hanya sholat tahiyatul masjid ketika masuk di waktu maghrib. Ini yang bisa kami pahami dari redaksi
penjelasan asbabul wurud tersebut. Kalau tahiyatul masjid bukan hal yang aneh. Itu sudah menjadi satu hal yang umum di kalangan sahabat. Ya, Nabi katakan kalau kalian masuk ke masjid fala yajlis, jangan kalian duduk hatta yusalliya rak'ataini, hingga kalian sholat 2 rakaat. Itu sebagai bentuk salam kepada masjid. Makna salam kepada masjid bukan salam ke masjidnya, tapi pemilik masjid, Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara apa? Salat. Karena masjid disebut Baitullah, rumahnya Allah. Ala sabilil majasi laisa hakiki, kiasan bukan hakiki. Kiasan. Maknanya kiasan apa? Ini rumah yang dimuliakan Allah. Ini tempat yang dimuliakan Allah. Bukan Allah tinggal di sini, enggak. Kiasan. Daripada etika dan akhlak, kalau masuk ke rumah harus mengucapkan salam. Salamnya masjid, sholat 2 rakaat. Makanya nama sholatnya apa? Sholat tahiyatil masjidi. Sholat salam kepada masjid. Jadi itu bukan hal yang aneh, sudah diketahui oleh hampir seluruh sahabat. Nah, tapi orang ini ketika masuk sholat tahiyatul masjid dengan umumnya para sahabat yang ada, selesai itu lanjut lagi sholat, tambah lagi 2 rakaat. Ada yang menyaksikan, ini sholat apa ini? Ditambah lagi 2 rakaat. Ternyata ini sahabat, dia melakukan sholat Qobliyah maghrib. Ini yang aneh pada waktu itu. Karena ini hal yang aneh, dilapor masalah ini ke Nabi. Wahai Rasulullah, tadi ada fulan dia sholat Qobliyah maghrib. Kira-kira bagaimana? Apakah boleh sholat Qobliyah maghrib? Kurang lebih seperti itu, biar lebih mudah dipahami. Apa kata Nabi? Shollu qoblal maghribi rak'atain. Sholatlah kalian sebelum maghrib 2 rakaat. Nabi lihat mereka antusias, karena ini sahabat kalau sudah mengatakan dari Nabi menyampaikan itu, pasti dikerjakan, pasti dijaga itu ibadah itu. Nabi lihat mereka antusias, ternyata bisa. Bahkan perintah dari Nabi, Shollu qoblal maghribi rak'atain. Sholatlah kalian sebelum maghrib 2 rakaat. Karena Nabi tahu mereka ini antusias, punya semangat dalam ibadah, apalagi disampaikan langsung oleh Nabi. Bisa-bisa juga mereka anggap wajib. Nabi lanjutkan kalimat yang kedua, tsumma qala. Kemudian ada jeda waktu. Berarti di situ ada durasi waktu. Nabi menyimak mereka. Oh, mereka ini mau jadikan ini amalan rutin nih. Bisa-bisa statusnya naik jadi wajib nih. Nabi katakan, Shollu qoblal maghribi rak'atain liman sya'a. Salatlah sebelum maghrib 2 rakaat bagi yang mau saja. Kalimat liman sya'a berarti di sini sahabat paham. Oh, berarti tidak terlalu ditekankan. Khasyata an yattakhidhaha an-nasu sunnatan. Nabi khawatir nanti dijadikan hukumnya sunnah ini oleh sahabat-sahabatnya, dan Rasulullah tidak mau memberatkan umatnya. Jadi kalimat liman sya'a itu membantu kita meringankan hukum tersebut. Nah, dari sini berarti hukumnya boleh-boleh saja. Mau kerjakan bagus, tidak kerjakan juga tidak masalah.